Nama saya Edi Suwanto, mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam di STAIA Jawami Bandung. Tidak bisa melihat bukan berarti tidak bisa menghasilkan sebuah karya. Dibekali kemampuan di bidang teknologi untuk berbagi manfaat bagi sesama. Berpikir kreatif dan inovatif adalah ciri jiwa prestatif. Jika kita diberi kesempatan yang sama, kita pun bisa. Semangat disabilitas. Saya Riyandi Pratama MZ, mahasiswa Magister Hukum di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Walaupun saya seorang tunanetra, tapi saya yakin dengan ketekunan, keikhlasan, dan doa pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang dibayangkan oleh manusia. Begitupun di bidang pengembangan website, disabilitas netra pasti bisa. Saya Putri Rohmayati, mahasiswa S1 Teknik Informatika di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Saya percaya bahwa dengan kolaborasi bersama teman-teman AWAS, kami tunanetra juga bisa menjadi bagian dari proses pengembangan suatu website. Halo, nama saya Nida dan saya merupakan mahasiswi yang sangat passionate pada bidang teknologi. Banyak orang yang berpikir bahwa disabilitas itu membuat seseorang menjadi tidak mampu, padahal tidak demikian. Jika mereka mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama, mereka pasti mampu. Di masa pandemi ini, semua orang juga turut merasakan apa itu keterbatasan. Pendidikan dan aktivitas tidak bisa berjalan dengan normal. Yang sebelumnya belajar di sekolah, sekarang menjadi belajar di rumah dengan menonton video. Bayangkan jika tidak ada teknologi yang memfasilitasi hal tersebut. Pasti semua orang menjadi kesulitan, bukan? Jadi pertanyaannya, apakah karena kemampuan yang menghalangi ataukah karena tidak adanya akses? Faktanya, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidaklah sedikit, di mana yang tertinggi adalah penyandang kesulitan melihat dan mencapai lebih dari 13 juta jiwa. Jumlah yang banyak, bukan? Kita bertanya kepada teman-teman tunanetra tentang apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan kemampuannya. Yuk kita intip jawaban mereka. Media online. Media online. Media online berupa aplikasi ataupun web di mana dapat diakses di smartphone maupun di komputer. Sehingga bisa menjangkau tunanetra di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Website, aplikasi, dan sebagainya yang memang mengandung edukasi di dalamnya. Bidang teknologi, Ilmu komputer itu sebagai dasarnya. Kemudian ada ilmu bahasa, Seperti keterampilan berbahasa, juga keterampilan mengakses komputer. disabilitas netra itu harus mengikuti pelatihan yang berbasis komputer dari mulai tingkat dasar hingga tingkat lanjut. sangat tertarik. Saya sangat tertarik. Karena media online yang aksesibel itu sangat menunjang bagi teman-teman disabilitas netra dalam mengakses informasi. Sebagian sudah akses ya, aksesibel sebagian, tapi masih banyak juga yang memang kurang akses. Tidak semua website terbaca oleh screen reader. Tombol ataupun fitur-fitur yang tidak terbaca oleh screen reader. Gambar dan foto yang tidak diberikan deskripsi. Fiturnya harus bisa terbaca oleh screen reader. Navigasi yang baik, Gambar atau foto yang terdapat dalam website itu diberikan deskripsi. Mari kita dukung pengembangan high teknologi asistif media online bagi tunanetra untuk dapat menunjukkan eksistensi mereka di dunia usaha maupun dunia kerja, agar suatu hari nanti tunanetra dapat mandiri secara ekonomi
dan memiliki daya saing dan juga keterampilan untuk dapat bersaing di dunia usaha maupun dunia kerja. Generasi muda tunanetra butuh difasilitasi agar mereka juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sama seperti mereka yang tidak tunanetra. Sebenarnya masih banyak cerita lain dan bahkan berasal dari tim kami sendiri. Hal tersebut yang membuat kami termotivasi untuk membangun website pendidikan yang ramah untuk disabilitas bernama Edubilitas. Edubilitas merupakan website yang dibangun untuk dan oleh penyandang disabilitas, khususnya kesulitan melihat. Kami prihatin melihat pendidikan yang masih belum merata dan kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggali potensi dirinya. Putri, Mas Edi, dan Mas Rian adalah bukti. Mereka sebagai penyandang tunanetra belajar mengenai pemrograman web dan ternyata bisa. Dan dari sanalah kita ingin membuat website ini sebagai sarana bagi kita untuk berbagi keilmuan, cerita, maupun motivasi. Untuk itu, Edubilitas dibangun dengan sangat memperhatikan aksesibilitasnya terhadap penyandang tunanetra, colorblind, maupun low vision. Selama Hacking Time ini, kita berusaha untuk membangun MVP dari Edubilitas. Yuk kita lihat prosesnya. Format sebelum 1. Left button. Belajar tambahan.play.jammer. Suggest S C M I P T space A S space AS 13 of 50. Number. Jammer. Suggest please. S C M I P T space. Belajar tambahan space. Hasil awal website Edubilitas sudah bisa teman-teman akses melalui www.edubilitas.com. Ini merupakan halaman utama dari website Edubilitas. Di sini kita bisa melihat materi pembelajaran yang tersedia. Salah satunya adalah materi belajar bahasa Perancis. Di sini teman-teman bisa melihat video dan juga deskripsi dari materi tersebut. Selain itu, juga menampilkan kisah-kisah inspiratif dari teman-teman tunanetra. Bagian terakhir adalah event yang kami selenggarakan. Pada footer website terdapat kolom input untuk mendaftarkan nomor HP pada sistem kami, supaya terus mendapat informasi terkait pengembangan dan kegiatan dari Edubilitas. Mari kita coba. Kali ini kita akan mencoba fitur SMS OTP yang terintegrasi dengan Bigbox API, yaitu SMS OTP. Sekarang kita akan menginputkan nomor HP yang ingin kita verifikasi, lalu kita klik kirim. Di sini kita harus memverifikasinya menggunakan 6 digit kode yang akan diterima melalui HP kita. Ini sudah mendapatkan kodenya. Di sini kita cek 381487. Lalu kode tersebut kita inputkan di website. 81487. Kemudian kita verifikasi. Maka dengan adanya halaman ini, nomor HP kita sudah terverifikasi dan masuk ke dalam sistem. Semua konten dari Edubilitas ini dapat secara langsung terbaca oleh screen reader. Selain itu, website ini juga sangat responsif untuk membantu teman-teman low vision. Palet warna yang digunakan juga ramah terhadap penyandang buta warna.
Edubilitas tersedia dalam dark mode. Sekali lagi, untuk membantu teman-teman yang kesulitan melihat dalam mengaksesnya. Halo, kali ini saya akan menemukan aplikasi dari Bigbox API untuk SMS broadcast. Sebelumnya kita sudah mendapatkan nomor telepon yang sudah diverifikasi, dan nomor telepon tersebut sudah saya ekspor. Kemudian data dari nomor telepon tersebut saya inputkan ke portal Bigbox API Developer. Di sini saya akan melakukan SMS broadcast kepada pengguna-pengguna yang sudah memverifikasi nomornya. Cukup diklik execute. Kemudian kita bisa mengecek apakah SMS tersebut sudah diterima. Selanjutnya, pengguna akan mendapatkan SMS dari broadcast yang sudah kita kirim. Saat ini saya sedang menunjukkan statistik penggunaan dari API. Kita menggunakan dua API. Yang pertama adalah SMS OTP yang digunakan untuk verifikasi nomor handphone, dan yang kedua adalah SMS broadcast yang digunakan untuk menyebarkan informasi maupun event dari Edubilitas. Baik, kita langsung saja ya tes websitenya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, jadi di sini website namanya Edubilitas. Di sini adalah pembelajaran daring, sangat aksesibel tentunya untuk teman-teman penyandang disabilitas tunanetra mengaksesnya. Nah, di sini belajar daring tentunya banyak fitur menu-menunya. Mau belajar hari apa hari ini? Ya tentu sama ya, bahasa asing, pemrograman web, komputer. Nah, di sini coba kita klik bahasa Inggris. Baik, nah di sini sudah masuk. Nah, di sini ada video, teman-teman, sangat akses ya. Wah, luar biasa ini websitenya. Baik, mungkin untuk mengetesnya ini saya merasakan sih aksesibel ya, sangat luar biasa. Pengalaman saya mengakses website Edubilitas ini sangat baik, sangat membantu saya sebagai seorang tunanetra low vision dalam mengakses website ini, karena navigasinya yang berurutan dan semua informasi dibacakan dengan jelas. Dalam website ini juga terdapat video yang pemaparannya juga sangat mudah untuk dimengerti. Selamat datang di website Edubilitas. Video ini sangat membantu kami karena kami menyerap informasi dengan mengandalkan pendengaran. Ayo kita mulai. Pertama ada bonjour, tulisannya B-O-N-J-O-U-R. Kita juga dapat membayangkan pengejaannya. Nah, di bagian akhir dari website ini juga terdapat kolom untuk pengisian nomor telepon yang berfungsi untuk agar kita sebagai pengguna dapat mengetahui apabila ada informasi terbaru dari website ini. Tinggal di input aja nomor teleponnya. Kalau sudah, langsung dikirim. Semudah itu kan untuk mengakses website ini. Sebuah langkah yang sangat inovatif dalam pembuatan website edukasi seperti ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, milestone yang akan dilakukan adalah memperbaiki MVP, melakukan campaign dan mencari funding, melakukan kerjasama dengan stakeholder, melakukan pengembangan produk yang final, dan melakukan product launch.
Edubilitas akan bersinergi dengan PADI, yaitu platform dari Telkom Indonesia, untuk menumbuhkan minat baca dan menambah referensi literasi yang dibutuhkan para penyandang disabilitas.